Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa dengan saya Cahya Buana dalam belajar bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang keterampilan membaca teks berbahasa Arab, tekniknya bagaimana membaca teks bahasa Arab. Fokus pembelajaran kita kali ini pada bagaimana caranya memahami subjek dan predikat yang terdapat dalam jumlah fi'liyah. Pada pertemuan pertama itu mendeteksi subjek predikat di dalam jumlah ismiyah. Nah, saat pada pertemuan ini kita akan fokus pada bagaimana caranya mendeteksi subjek predikat di dalam jumlah fi'liyah. Nah, bahasa Arabnya itu adalah materi maharatul qiraah, keterampilan membaca fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab. Baiklah, pada ini apa ini? Uh, ini adalah bagaimana langkah-langkah mahir membaca teks bahasa Arab. Pada pertemuan pertama ini sudah disampaikan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dikuasain ketika kita akan membaca sebuah teks. Ya. Langkah yang pertama adalah wajib bagi orang yang belajar atau ingin membaca teks berbahasa Arab itu wajib mengenali jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab, yaitu ismun, fi'lun, harfun. Isim itu biasa diucapkan dengan kata benda, bukan kata benda ya. Selain kata kerja dan huruf, maka huruf itu kata sambung, maka dia adalah isim. Nah, kita wajib mengetahui ini. Ismun, fi'lun, harfun itu harus menguasai terlebih dahulu macam-macamnya, ciri-cirinya. Yang kedua adalah wajib kenali dulu bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Nah, bentuk-bentuk kata ini urusannya dengan ilmu sorf atau morfologi, yaitu bentuk-bentuk kata. Baik itu isim, fiil, ataupun huruf, itu bagaimana mengenali bentuk-bentuk itu ada dalam ilmu sorf, terutama di dalam ismun, fi'lun, dan ismun. Ini ada morfologi. Jadi ilmu yang khusus mempelajari pembentukan sebuah kata dan bagaimana cara mengucapkannya. Yang ketiga adalah, nah di sini baru mengidentifikasi subjek dan predikat di dalam kalimat. Ini harus bisa mengidentifikasi subjek mana bersubjek, mana predikat di dalam kalimat. Ini hubungannya nanti dengan ilmu nahwi, yaitu grammar, gramatika bahasa Arab namanya ilmu nahwi. Dan yang terakhir adalah pahami makna setiap kata yang dibaca. Jadi harus tahu arti dari masing-masing kata itu harus bagaimana kalau tidak tahu, ada rujukan yaitu kamus. Kamus itu diambil dari bahasa Arab ya. Komusun. Jadi kita harus merujuk pada kamus. Sekarang itu sangat mudah untuk kamus ini, kita bisa online, bisa menggunakan Google Translate, bisa menggunakan Al-Ma'ani atau kamus-kamus lainnya yang berbahasa Arab atau Indonesia Arab. Sangat mudah sebenarnya diakses saat ini. Baik, sebagaimana disampaikan pada pertemuan pertama bahwa pola kalimat di dalam bahasa Arab umumnya orang membagi ke dalam dua bagian, yaitu jumlah ismiyah, pola kalimat yang diawali dengan isim. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, pola kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Tetapi saya membagi pola kalimat untuk memudahkan maharatul qiraah itu menjadi 4. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah, pola kalimat yang diawali dengan isim. Lalu al-jumlah al-fi'liyah, pola kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Yang ketiga adalah jumlatu inna wa akhwatuha. Jadi pola kalimat yang diawali dengan inna atau saudari-saudarinya inna. Oke. Yang keempat adalah pola kalimat jumlatu kana wa akhwatuha. Jadi kalimat itu diawali dengan kana atau saudara-saudaranya kana. Nah, kita sekarang ada pada tahap
struktur pola kalimat yang kedua yaitu al-jumlatu al-fi'liyatu, yaitu pola kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Oke. Nah, langkah-langkah dalam memahami jumlah fi'liyah, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu apa yang diidentifikasi ketika membaca. Nah, di dalam jumlah fi'liyah itu jumlah fi'liyah pola kalimat yang diawali dengan kata kerja, kita pertama harus mengidentifikasi subjeknya. Jadi subjek itu adalah uh, hal yang paling utama yang harus kita uh, subjek itu adalah hal yang paling utama yang harus kita ketahui di dalam sebuah struktur kalimat. Berarti mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah, mau inna maupun kana, yang harus diidentifikasi pertama kali adalah subjek. Nah, lalu baru kita mengidentifikasi predikatnya. Mana subjek, mana predikatnya. Nah, di dalam bahasa Arab, di dalam jumlah fi'liyah, subjek itu namanya fa'il. Jadi, fa'il ini adalah subjek. Berarti topik utama di dalam sebuah kalimat, subjeknya namanya fa'il. Fa'ilun. Sedangkan predikatnya ada pada fi'ilnya. Nah, ini harus dihafalkan. Jadi predikat itu ada fiil, kata kerjanya adalah predikatnya adalah fiilnya, kata kerja. Sedangkan subjek fa'ilnya, subjeknya disebut dengan fa'il di dalam jumlah fi'liyah. Baik. Mari kita bedakan, sekarang perhatikan subjek dan predikat dalam dua pola kalimat ini. Saya akan memberikan dua pola kalimat. Yang pertama adalah al-jumlatu al-ismiyatu, yang kedua adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Bagaimana pola kalimat ismiyah dan juga bagaimana pola kalimat fi'liyah. Contoh yang pertama, al-muallimu al-jayyidu, al-muallimu al-jayyidu. Ini adalah jumlah ismiyah karena pola kalimat ini diawali dengan isim. Ya, isim al-muallimu, guru, ya. Sedangkan yang di bawah al-jumlatu al-fi'liyatu. Saya mulai dari kata yushaji'u al-muallimu. Yushaji'u itu adalah memotivasi artinya dan dia adalah fi'il, kata kerja. Maka yang pertama disebut dengan al-jumlatu al-ismiyatu, pola kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan yang kedua adalah pola kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi di dalam jumlah ismiyah sudah disampaikan pada pertemuan yang pertama. Jadi, inilah subjek yang muncul pertama kali, isim yang muncul pertama kali di dalam kalimat. Ini adalah mubtada atau subjeknya, namanya mubtada. Ya. Al-muallimu al-jayyidu, guru yang baik itu, nah maka al-jayyidu ini bukan khobar, bukan predikat, tetapi dia adalah kata sifat dari al-muallim. Jadi sampai pada kata al-jayyidu ini masih rangkaian dari al-muallimu. Jadi guru yang baik itu baru predikatnya dijelaskan dengan kata yushaji'ut tullaba. Dia akan memotivasi para siswanya alal qiyami bil ansyitatil mukhtalifati untuk melakukan berbagai kegiatan. Wayat tubuh, dan dia juga meminta minhum dari para siswanya al musyarakata untuk berpartisipasi. Nah, yang artinya saya merahkan guru yang baik ini adalah subjeknya. Nah, memotivasi ini adalah predikatnya. Nah, guru yang baik memotivasi ini adalah predikatnya. Nah, di dalam jumlah fi'liyah kita perhatikan kata kerja dikedepankan. Yusaji'u al-muallimu. Jika di sini namanya mubtada, maka di dalam jumlah fi'liyah subjek namanya fa'ilun, sama-sama marfu, sama-sama didomahkan. Al-muallimu, di sini juga al-muallimu. Namanya di ini adalah mubtada, sedangkan di sini adalah fa'il. Tetapi apakah dia subjek? Sama. Ini adalah sama-sama subjek. Nah, predikatnya mana? Sama, tetapi ini di depan. Nah, yushaji'u ini adalah predikat dari al-muallimu. Jadi yang menjawab dari al-muallimu al-jayyidu itu sama-sama kembali pada yushaji'u. Hanya yushaji'u diletakkan di depan. Namanya juga berubah. Yang pertama adalah al-muallimu mubtada,
predikat namanya khobar mubtada. Kalau di sini subjeknya namanya fa'ilun, predikatnya adalah fi'lun, fi'lunnya kata kerjanya. Jadi nggak disebutin di sini fi'lun, fi'lun mudhari'nya. Yushaji'u al-muallimu al-jayyidu at-tulaba. Sama semuanya sama, hanya memindahkan pada posisi saja. Jadi ini di setelah fi'il, kalau ini di depan. Nah, bagaimana cara memahami dan menerjemahkannya? Tetap mulai dari subjeknya. Guru yang baik itu yusaji'u, dia memotivasi at-tullaba, para siswa, alal qiyami bil ansama, untuk melakukan berbagai aktivitas wa yatlubu minhum, dan meminta dari mereka, meminta mereka untuk berpartisipasi. Sama persis, hanya posisinya saja dan nama yang berbeda. Kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Ketika berbicara pada fa'il, subjek, di dalam jumlah fi'liyah, kita tentu saja tidak bisa melepaskan dari yang pembagian ini. Itu al-fi'lu, kata kerja itu dibagi menjadi lazim dan muta'addi. Satu tidak perlu objek, yang kedua perlu objek. Tetapi yang kita bahas bukan pada objek, tetapi hanya pada fa'ilnya saja. Nanti untuk membedakan. Nah, al-lazim itu adalah al-fi'lu alladzi la yahtaju ilal maf'ul bih. Jadi kata kerja yang memang tidak memerlukan objek. Nah, seperti kata duduk ya. Seperti di sini, nazala turun, wajaba harus atau wajib, roja'a pulang atau kembali, ittadhaha jelas, akhta'a salah. Sedangkan al-muta'addi ini adalah kata kerja yang memang memerlukan objek atau transitif. Al-fi'lu alladzi yahtaju ilal maf'uli bi. Kata kerja al-fi'lu, kata kerja alladzi yang yahtaju, membutuhkan, ilal maf'uli bi, pada objek. Contohnya, istakhdama, menggunakan, arofa, mengetahui, tolaba, meminta atau menuntut, kororo, menetapkan, roja, mengharapkan, fahaso, memeriksa. Sudah paham ya? Jadi kata kerja ini adalah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu lazim dan muta'addi. Oke, kita sekarang untuk memahami sebuah teks bacaan, kita akan mengidentifikasi bagaimana kita mengidentifikasi subjek predikat dalam jumlah fi'liyah dengan menggunakan fi'il lazim. Nah, kata kerja intransitif dulu ya. Contohnya di sini, yukhti'u al-mudarrisu. Yukhti'u al-mudarrisu. Seorang guru itu salah, guru itu bersalah atau salah ya. Jadi balik ini ya. Ini al-mudarrisu tadi sudah dijelaskan, ini adalah fa'il, dia adalah subjek. Maka kita awali penerjemahan pemahaman itu dari subjek, yaitu fa'ilnya terlebih dahulu. Maka kita pahami dari kata yang dimerahkan dulu, ini al-mudarrisunya. Nah, seorang guru, baru ke sini jawabannya predikatnya. Yukhti'u, bersalah. Ida, kalau sini hanya pelengkap, selanjutnya adalah pelengkap. Ida, jika, zaro'a, ia menanamkan. Di dalam zaro'a ini kata kerja ada kata ia. Ia kembali kepada mudaris ini, kepada guru. Jika ia menanamkan al-khawfa, rasa takut, fi qulubi tullabihi, di dalam hati para siswanya. Jadi mulainya dari al-mudarrisu, tetap di sini. Jadi fa'ilnya adalah subjeknya adalah fa'il. Jadi mulai kita dari seorang guru salah jika ia menanamkan rasa takut di dalam hati para siswanya. Yang kedua, contoh yang kedua, kita gunakan kata yajibu. Nah, yajibu ini punya keistimewaan. Dia bisa menggunakan fa'il yang jelas, seperti di atas ini namanya fa'il sharih ya, jelas. Tapi dia umumnya juga menggunakan fa'il muawwal. Fa'il muawwal itu subjeknya itu ada pada struktur jumlah kalimat ini. Jadi, antatanasaba ghurfatud dirasah. Jadi, mulai dari mana jika menemukan pola kalimat seperti ini menggunakan kata yajibu?
Ya, yajibu wajib antatana sabah sesuai gurpatu ruangan adirosati belajar ma'a dengan ada di tulabi ada di jumlah atulabi para siswa-siswa wal asasi dan juga peralatan. Cara jika menemukan hal seperti ini, maka kita mulai dengan fa'il sorry di sini dulu. Kita mulai dari sini dulu. Yajibnya, predikatnya kita belakangkan sebentar. Jadi dari sini, ruang belajar, baru ke sini balik ke depan predikatnya. Ruang belajar wajib sesuai atau sesuai tepat dengan jumlah para siswa dan juga peralatan yang ada di kelas ya, di dalam kelas. Fal asas itu peralatan. Jadi mulai dari fa'il ini. Jadi bukan fa'il ini bukan ke tata nasab. Ruang belajar sesuai bukan, tetapi ruang belajar wajib sesuai atau tepat pas, maksudnya harus pas gitu ya, bahasa kitanya mah ruang belajar itu harus pas dengan jumlah para siswa dan juga peralatan. Tuh. Jadi mulainya dari kurvatu ini lalu ke sini. Ini di dalam memahami struktur kalimat yang diawali dengan kata yajibu. Nah ini adalah fa'ilnya fa'il muawwal, tetapi kita tetap memulai dari fa'il yang sorry dulu di sini. Nah lanjut ke jika menemukan contoh seperti ini, fa'ilnya fa'il muawwal, tapi jenisnya dari anak ismuha dua wa khabaruha. Sebenarnya sini yatadihu lana mimma sabako. Yatadihu jelas. Apa yang jelas ini kan belum ada subjek dari jelas ini. Sedangkan ini fi'il ya. Nah, lana bagi kami, lana nggak mungkin menjadi fa'il. Karena fa'il syaratnya adalah harus selalu isim. Mimma sabako dari sebelumnya. Nah, penjelasan sebelumnya. Oke, apa yang jelas? Anna dirasatal lugati goyiru ta'limil lugati, bahwa belajar bahasa itu bukan pengajaran bahasa. Belajar itu bukan pengajaran. Jadi belajar bahasa itu bukanlah pengajaran bahasa. Maka yang saya merahkan anna dirasatal lugati ghairu ta'limil lugati ini adalah menempati tempatnya subjek atau fa'ilnya. Maka ini namanya fa'il awal. Bagaimana menerjemahkannya? Tetap di sini. Kalau di sini jelas bagi kita dari mimma sabak, dari penjelasan sebelumnya bahwa, nah ketika ada anak memang dia tidak dikedepankan, bahwa belajar bahasa itu bukanlah pengajaran bahasa. Jadi bagaimana teknik memahaminya, memang tidak semuanya harus subjeknya itu didahulukan, tetapi pada fa'il sorry maka subjek ini diutamakan, didahulukan. Jadi bukan salah seorang guru, bukan, tapi seorang guru salah jika. Jadi di sini juga ruang belajar wajib atau harus sesuai dengan. Gitu. Di sini kalau di sini ya tadihu lana jelas bahwa pelajaran bahasa Arab itu bukanlah belajar bahasa Arab itu bukanlah mengajar bahasa. Sekarang kita akan mengidentifikasi jumlah fi'liyah tapi menggunakan fi'il muta'addi, yaitu ada objeknya. Kalau yang tadi kan tanpa objek. Nah, sekarang kita akan membahas fi'il muta'addi, kata kerjanya yang transitif yang memerlukan objek. Contoh yang pertama, yastakhdimu ba'dul mudarrisina al-wasaila at-ta'limiyata duna takhtitin. Jadi mulai dari mana? Yang saya merahkan ini adalah fa'ilnya. Maka kita mulai dari fa'ilnya terlebih dahulu. Ba'du itu nggak akan sendirian, pasti sebagian apa? Ba'dul mudarrisin, sebagian dari guru-guru. Baru ke sini kayak tadi, predikatnya adalah fi'ilnya kata kerja.
sebagian guru-guru menggunakan menggunakan baru kepada objeknya. Al-wasaila alat al-ta'limiyata alat peraga duna takhtitin tanpa perencanaan. Jadi sebagian guru menggunakan alat peraga tanpa perencanaan. Al-wasaila ini adalah maf'ulun bih objeknya dari yastakhdimu. Nah, contoh yang kedua, arafal insanu al-kalama qabla an ya'rifal kitabata bizamanin tawilin. Mulailah kita mulai dari fa'il. Memahaminya dari fa'il. Fa'il itu adalah subjek. Manusia baru kepada predikatnya ke sini kata kerjanya. Mengenal atau mengetahui al-kalama ucapan atau pembicaraan perkataan qabla sebelum an ya'rifa sebelum manusia mengetahui alkitabata tulisan di zamanin tawilin jauh jauh sebelum itu, maksudnya ucapan jauh sebelum dia mengenal tulisan, terjemahannya ya. Jadi manusia itu mengenal tulisan jauh sebelum mengenal manusia mengenal perkataan jauh nih bisa tawilin jauh sebelum ia mengenal tulisan. Jadi itu memulainya tetap dia dari fa'il baru kepada objeknya. Contoh yang ketiga, saya akan menggunakan fi'lul amr. Jadi fi'il yang untuk menyuruh. Oke. Tolaba yatlubu artinya meminta, ya, meminta. Di sini utlub itu mintalah, ya. Mintalah. Jadi utlub, mana fa'il daripada utlub? Nah, di dalam mintalah. Nah, di sini Anda utlub. Utlub, mintalah berarti kita ngobrol pada seseorang, pada Anda. Nah, utlub, mintalah, fa'ilnya ada di dalam utlub ini fi'il amr. Jadi ada pada anta, kamu. Ya. Mintalah Anda minatul labi dari para siswa itu. Apa yang diminta? Iglaqo. Perhatikan maf'ulun bi yang sorry itu akan mansub atau kelihatan fathah. Al-wasaila, al-kalama, kemudian iglaqo. Mintalah Anda minatul labi dari para siswa iglaqol kutubi menutup buku wal istima'a jayidan ilan nasi, untuk menutup buku dan menyimak dengan baik pada teks atau menyimak dengan seksama, menutup buku dan mendengarkan teks dengan seksama. Al istima'a jayidan. Jadi di sini yang saya ini mintalah Anda, ini jumlah fi'liyah pada fi'il amr. Jadi di sini tidak pada fa'il karena dia menyuruh mesti menggunakan kata kerja. Lalu kita lihat pada jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi yang terakhir. Narju, nah narju dari kata roja yarju arti mengharap. Mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya tampak pada nun yang di depan ini yang menjadikan tanda dari kata nahnu. Nahnu dalam bahasa Arab adalah kita. Nah, di sini berarti di na yang titik satu ini ada kata nahnu, yaitu kita. Mulai dari mana? Tentu saja dari fa'ilnya. Narju, kita berharap. Di sini di dalam narju ini sudah terdiri dua subjek dan predikatnya. Kita berharap an yahtammal mudarrisu. Al mudarrisu ini adalah fa'il, Nah, tapi di sini adalah jumlah fi'liannya dari narju. Kita berharap seorang guru, kepada mudarris dulu ya, seorang guru an yahtama baru ke sini memperhatikan bimakna tarkibin nahwi, arti makna dan struktur nih, bimakna tarkibin nahwi wa mabnahu. Jadi memperhatikan makna,
makna apa tarkib struktur gramatikanya. Ini satu kata ya, makna tarkibin nahwi wa mabnahu itu struktur gramatikanya fi anin wahidin secara bersamaan. Jadi memang seluruhnya ini harus berjalan bersamaan. Jadi sorofnya bagaimana yastakhdimu, membaca yastakhdimu itu adalah bukan yastahdamu. Kenapa tidak yustahdamu? Kenapa tidak yastahdamu? Ini adalah ilmunya adalah pada sorof. Maka memang harus berjalan secara keseluruhan. Penguasaan sorof, penguasaan nahu, pemahaman terhadap makna itu harus secara keseluruhan dipahaminya. Jadi bukan hanya sendiri-sendiri. Oke, jadi narju di sini terakhir ya. Kami berharap an yahtamal mudarrisu, dari sini dulu seorang guru memperhatikan dengan makna dan struktur gramatikanya dalam secara bersamaan. Seperti ini ya, jadi semuanya harus berjalan secara bersamaan. Perhatikan contoh berikut ini. Saya akan di sini memberikan contoh diawali dengan fi. Fi ini adalah huruf jar. Maka ketika yang diawali dengan huruf jar, ini belum bisa mengidentifikasi apakah ini jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah. Saya akan membacanya sampai pada koma di sini. Fi awakhiril khamsiniyati wa juz'in kabirin minasittiniyati minal qarnil madhi. Nah, ini masih satu rangkaian dari fi di sini. Pada akhir tahun 50-an dan sebagian besar juz'in kabirin itu sebagian besar tahun 60-an minasittiniyat minal qarnil madhi pada abad yang lalu. Nah, baru mulai dari sini nih. Kalau dohara itu adalah fi'il, maka ketika dohara ini adalah jumlah fi'liyah. Jadi kalau huruf jar jangan dulu mengidentifikasi kalimat apakah dia jumlah ismiyah atau fi'liyah. Yang diperhatikan adalah mana yang nanti setelah akhir dari huruf jar ini yang mengawalinya. Nah, doharat ini adalah fi'lun madhi. Maka kita sebutkan bahwa ini adalah jumlah fi'liyah. Maka pada akhir tahun 50-an dan sebagian besar tahun 60-an abad yang lalu, baru di sini kita mulai al-dhaharat al-harakatu, muncullah sebuah gerakan. Jadi di sini kita menerjemahkannya enggak al-harakatu dulu. Ya, gerakan yang diketahui benar itu muncul. Gerakan yang dikenal dengan nama metode audiolingual itu muncul. Boleh dari depan sini juga karena muncullah, boleh seperti itu ya, atau sebuah gerakan yang dikenal boleh juga seperti ini. Jadi yang penting kita memahami mana yang disebut subjek dan mana predikatnya. Muncul di sini gerakan yang disebut tadi al-harakatu allati urifat, gerakan yang diberi nama urifat, dikenal dengan bismi, nama atau tariqati sam'iyati syafawiyah, itu adalah metode audiolingual ya, itu muncul. Tapi yang saya sih lebih suka muncullah sebuah gerakan yang dikenal dengan nama metode audiolingual. Audiolingual itu as-sam'iyah, mendengar, as-syafawiyah, berbicara. Ini adalah metode komprehensif, jadi mendengar dan berbicara. Ini cara mengidentifikasi jumlah fi'liyah di dalam sebuah kalimat. Demikian semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat dan bisa mengidentifikasi mana subjek dan predikat di dalam jumlah fi'liyah. Insyaallah sanaltaqi fi maharatil qiraati salisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.